Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dimanapun kita berada. Pagi hari ini Kamis 5 Agustus 2021, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita di dalam masa pandemi ini, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-15, beginilah bunyinya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin harus kita akui bahwa pasti ada di antara kita yang seringkali keluarga dengan keluarga harus menjadi bermusuh dan harus menjadi pertengkaran karena berebut harta warisan. Alasan klasik biasanya diungkapkan karena tidak adanya keseimbangan antara pembagian harta warisan dengan abang adik, kakak adik, atau adik kakak dan sebaliknya. Sehingga terjadilah pertengkaran, bahkan hal yang diam-diaman di dalam keluarga kandung sendiri. Dan inilah sebenarnya bahwa kita boleh lihat harta sebenarnya telah menjadi tuan di antara kita yang memperbudak bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan kita. Bacaan Alkitab hari ini di dalam pasal 12 ini, terlebih di dalam ayat 15, kita membacanya secara keseluruhan. Ini merupakan perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang dalam artian bahwa di sini dia mencoba untuk mohon kepada Yesus agar Yesus mau berkata kepada saudaranya supaya sama rata pembagian warisannya. Tetapi Yesus tidak mau menjawab dan tidak mau membayar atau menjawab tentang sebuah pertanyaan tersebut, sebuah perintah tersebut. Sehingga Yesus mengatakan dialah bukan hakim, karena kerajaan surga dan kerajaan sipil sangat berbeda. Tetapi Yesus mengungkapkan bahwa di dalam ayat 15 ini merupakan prinsip dan pesan yang sangat menarik yang dikatakan Yesus, bahwa kita harus senantiasa dan selalu berjaga-jaga serta waspada, yang dalam artian bahwa berjaga-jaga dalam hal ini adalah memiliki sikap berhati-hati agar kita tidak menjadi tamak. Ketamakan bukan masalah dan bukan hanya untuk orang yang berkuasa dan kaya saja. Orang miskin dan tidak memiliki kuasa juga bisa salah dalam menyikapi, dalam mengartikan ketamakan. Dalam bagaimana juga dia mengartikan karunia Tuhan di dalam hidupnya. Ketamakan orang berkuasa, ketamakan orang berkaya, itu terlihat dari sikap mereka, terlihat dari tindakan mereka, yaitu melakukan korupsi. Sedangkan ketamakan di dalam orang miskin, yaitu menghalalkan pencurian dan menghalalkan bagaimana barang orang lain harus menjadi miliknya. Dan inilah yang merupakan bisa terjadi ketika sikap hidup yang didasari menghalalkan atau didasari dengan mengandalkan harta yang lebih daripada mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Berlawanan dengan sikap hidup demikianlah Tuhan Yesus hendak mengajar kepada kita sebagai orang beriman untuk percaya kepada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu saja kita sangat boleh untuk menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya, karena Tuhan mengingatkan agar manusia tidak menjadi tamak di dalam kekayaan tersebut. Tuhan mengingatkan agar di dalam kekayaan yang dimiliki oleh umatnya tidak hanya memikirkan bagi dirinya sendiri, tetapi umatnya harus menggunakan segenap kekayaannya itu, segenap hartanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketamakan termasuk godaan yang sudah berusia cukup tua di bumi ini. Dalam kehidupan manusia juga lewat daya pikatnya, ketamakan begitu menggoda hati manusia. Ketamakan juga membuat hati manusia menjadi tidak puas. Dengan begitu banyak orang yang telah terkena jerakan, yang telah terkena tangkap dari hasil ketamakan tersebut.
yang membuat orang semakin menderita akibat ketamakan itu. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas berpesan kepada kita agar senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada dalam segala ketamakan. Peringatan yang sebaik ini tidak bisa diabaikan oleh orang-orang kita, oleh kita yang sebagai orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, yang mengingatkan dengan begitu kuatnya godaan dari ketamakan tersebut. Maka orientasi hidup kita, pengenalan hidup kita, pandangan hidup kita yang mengandalkan Tuhan akan membuahkan sikap hidup yang berlawanan dari yang mengandalkan harta. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi Tuhan lebih menginginkan kita untuk mencari kerajaan Allah yang terlebih dahulu. Ketamakan hanya bisa diatasi dengan ucapan syukur dan membiasakan diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan apa yang telah Tuhan persiapkan melalui berkat-Nya kepada kita setiap hari. Maka jeratan ketamakan hanya bisa dikalahkan dengan oleh hati yang bersyukur atas segala berkat dan sukacita darinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.